Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Ardia Galini dari Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Aplikasi Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal pada Data Harga Saham Indeks LQ45 Studi pada periode Oktober 2013 sampai dengan Juni 2020. Modal di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang positif di mana tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang memberikan banyak kebijakan guna mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia. Antara lain kebijakan yang menyederhanakan proses penerbitan sekuritas bagi perusahaan yang ingin go public serta membuka kesempatan yang luas bagi investor asing dengan adanya saham untuk tunjuk dan membuka kesempatan bagi perusahaan baru yang belum memiliki laba untuk mencari modal di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan pasar modal yang baik ini juga menarik minat masyarakat untuk menginvestasikan sebagian dana mereka dengan menjadi investor. Investor memperjualbelikan sekuritas di pasar modal. Salah satu sekuritas yang ramai diminati masyarakat adalah saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal. Tingkat keuntungan saham yang sangat variatif dan sifatnya fluktuatif. Investor sangat menyadari risiko yang sangat tinggi dalam investasi saham. Cara meminimalisir risiko tersebut adalah dengan tidak menginvestasikan dana hanya untuk membeli saham pada suatu perusahaan saja. Jika hanya menempatkan dana untuk membeli saham pada satu perusahaan saja, bila perusahaan itu gulung tikar, maka investor pasti terkena dampaknya langsung. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka perumusan masalah dalam jurnal ini yaitu 1. Saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal dengan model indeks tunggal. Lalu yang kedua, seberapa besar tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko dari portofolio yang terbentuk. Untuk tujuan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, mengetahui saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, mengetahui besar tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko dari portofolio yang terbentuk. Menurut Tande Lilin, investasi adalah penanaman modal atau aset yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Ada beberapa tahap analisis data pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Berdasarkan tabel yang telah didapat, untuk nilai realized return atau nilai tingkat keuntungan, bahwa data saham individual pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Juni 2020 yang memiliki jumlah keuntungan tertinggi berada pada saham BRPT atau Barito Pacific sebesar 4,8759, sedangkan data saham individual yang memiliki jumlah keuntungan terendah berada pada saham LPPF atau Matahari Department Store sebesar minus 1,2126. Untuk nilai tingkat keuntungan yang diharapkan atau ERI, di mana yang memiliki nilai positif yaitu BRPT, TPIA, TEKIM, INKP, INDI, ERA, MEDC, BBCA, INCO, WSKT, BBRI, BBTN, CEPIN, PEWON, ICBP, ELSA, SRIL, PTPP, ADRO, GGRM, WIKA, TLKM, PTBA, BMRI, BBNI, KLBF, JSMR, INDF, UNTR, EXL. Data tersebut yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Untuk menghitung nilai return pasar, didapat nilai tingkat keuntungan pasar yaitu 0,1457. Untuk perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan pasar atau ERM didapat 0,0018. Pada tabel tersebut ada sigma EIT, di mana risiko yang tidak terkait dengan pasar secara keseluruhan yaitu perusahaan INDI sebesar 0,0726, sedangkan yang terkait dengan perubahan keseluruhan pasar yaitu perusahaan Bank BCA sebesar 0,0022. Pada nilai return bebas aset resiko, karena nilai RBR diketahui sebesar 0,0050, apabila nilai return kurang dari nilai return bebas aset resiko, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga saham yang termasuk analisis selanjutnya dari 45 saham menjadi 22 saham. Pada tabel tersebut, diketahui nilai CI tertinggi yaitu dari saham Bank BCA sebesar 0,0033, di mana nilai tersebut adalah nilai cut-off point. Dari 22 saham, hanya ada 13 saham yang nilai ERB lebih dari CI. Pada alpha portofolio diperoleh sebesar 0,0245 atau 2,45%. Apabila ada perubahan return pasar yang berupa peningkatan atau penurunan, maka tidak berpengaruh terhadap return saham individual. Sedangkan pada beta portofolio diperoleh sebesar 1,2194, di mana dapat diartikan apabila ada return pasar meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan return pasar sebesar 1,2194 satuan. Perhitungan ekspektasi return portofolio yang dihitung dari 13 saham didapat sebesar 0,0268 atau 2,68%.
return portofolio tersebut cukup menjanjikan karena return portofolio tersebut di atas tingkat pengembalian pasar yaitu sebesar 0,0018 atau 0,18% dan di atas tingkat return bebas risiko yaitu 0,0050 atau 0,50% per bulan. Setelah menentukan ekspektasi return saham, selanjutnya menghitung risiko portofolio. Berdasarkan perhitungan, didapat risiko portofolio saham sebesar 0,0234 atau 2,34%. Kesimpulannya yaitu pembentukan portofolio optimal dengan model indeks tunggal yang diaplikasikan pada 45 saham dalam indeks LQ45 selama periode Februari 2019 sampai Juli 2019, yaitu terdapat 13 saham yang memenuhi kriteria pilihan saham untuk berinvestasi, yaitu BRPT, TPIA, Tekim, INKP, BBCA, Indi, ERA, Inco, ICBP, IBBRI, MEDC, Cepin, dan BBTN. Lalu yang kedua, saham-saham pilihan tersebut dapat diharapkan memiliki tingkat pengembalian sebesar 0,18% dan risiko yang harus dihadapi dari hasil berinvestasi pada portofolio tersebut adalah sebesar 2,34%. Risiko yang diperoleh setelah pembentukan portofolio optimal ini lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi dengan saham individual. Sekian presentasi yang telah saya uraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.